Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahi karim amma ba'd. Menanggapi Andre Tunggal tentang hal ini, beliau mengupload sebuah gambar di akun kanal YouTube beliau berapa minggu yang lalu, kurang lebihnya 3 minggu atau 4 minggu, mengatakan bahwasanya sejarah ada latar belakang nama gereja Isa Masih. Awalnya gereja ini bernama Sing Ling Kiau Hei yang berganti nama Gereja Isa Al-Masih kurang lebih tahun 1955. Kalau nggak salah seperti itu. Tidak terbantahkan Isa Al-Masih dan Yesus itu adalah orang yang sama. Oten cuma bisa kejang-kejang. Beliau itu menganggap bahasanya Isa Al-Masih dan Yesus itu adalah personal yang beda, padahal Isa Al-Masih dan Yesus personal yang sama. Karena apa? Karena mereka kejang-kejang kalau mengatakan bahasanya Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Sebab Yesus adalah seorang nabi menurut agama Islam. Atau dia nggak punya ini nih. Ini tahun 1916 nih cetakannya nih. Diterjemahkan tahun 1896 nih. Kitabul Qudus nih. Masih pakai Isa Al-Masih. Nah, bagaimana ceritanya seorang pendeta nggak tahu kalau Isa Al-Masih itu profilnya sama dengan Yesus Kristus. Hanya perspektifnya yang berbeda. Kitabul Al-Qudus tuh, kitab antum, kitab jenengan mengatakan bahasanya namanya Isa Al-Masih tahun 1916 tuh, yang dibawakan oleh raksasanya Bible Indonesia yaitu Koh Donditan. Karena minimnya membaca, makanya Andre Tritunggal itu mencekoki umatnya sehingga bahasanya Yesus dan Isa itu adalah dua orang yang berbeda, padahal adalah sama-sama personal yang sama. Yang berbeda adalah orang Islam memahami Yesus sebagai nabi, orang Kristen memahami Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah disebutkan 3 kali, dalam surat Al-Imran ditemukan 5 ayat, di dalam surat An-Nisa disebutkan 4 ayat, di dalam Al-Maidah disebutkan 6 ayat, di dalam surat Al-An'am ditemukan 1 ayat, surat Maryam 1 ayat, Al-Ahzab 1 ayat, Asy-Syura 1 ayat, Az-Zukhruf 2 ayat, Al-Hadid 1 ayat, As-Saff 2 ayat. Nah, itu untuk disampaikan siapa Nabi Isa alaihissalam. Itu kita bukan mengusik agama antum, enggak. Kita disuruh menyampaikan siapa sosok Yesus tersebut kepada seluruh umat manusia loh. Dalilnya min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Min qablu artinya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Hudalinas petunjuk bagi manusia nih. Nah, nih hudalinas yaitu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Seluruh manusia. Wa anzalnal furqan, wa anzalal furqan, dan dia menurunkan Al-Furqan. Yaitu membedakan antara Taurat, Zabur, Injil yang udah tidak asli lagi, untuk membedakan hak dan batil, yang menyimpang dan yang lurus. Maka berupa hujah-hujah, keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang jelas serta bukti-bukti yang akurat. Nah, seperti itu. Imam Qatadah, Imam Ar-Rabi, Ibnu Anas mengatakan yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Selanjutnya peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya tersebut. Innalladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang sangat keras nih. Yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka bagi mereka apa? Azab yang begitu keras. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa dan mempunyai pembalasan. Atau dia nggak punya ini nih. Ini tahun 1916 nih cetakannya nih. Diterjemahkan tahun 1896 nih. Kitabul Qudus nih. Masih pakai Isa Al-Masih.
Mm-mm. Nah, bagaimana ceritanya seorang pendeta nggak tahu kalau Isa Al-Masih itu profilnya sama dengan Yesus Kristus, hanya perspektifnya yang berbeda. Yang beda. Tapi apakah mereka nggak ngerti konteks transliterasi Kodondi? Katanya apologet, tapi kok nggak ngerti? Tuh, siapa tuh? Iya, Isa Al-Masih kan? iya Isa Al-Masih. Iya Isa Al-Masih Kodondi. Nah, berarti Muri Wali nggak punya ini. Atau dia nggak nyampe ilmunya transliterasi Kodondi? Dia kan PhD ya, masa nggak tahu transliterasi sih? Ah, makanya itu aku juga meragukan gitu loh, title dia kan gitu. Ya kalau ngomong-ngomong soal PhD mah gue juga PhD, Bang Umar. Tapi Iya. PhD gue perhitungan dagang gitu. Mm. Ya tapi kan gini-gini Mas, sebenarnya harus diketahui pendeta gitu ya. iya. Kalau pendeta nggak tahu beginian, bagaimana? Pantasan umatnya bilang Yesus bukan Isa gitu.